Channel ini, Cerita Bumi, harus berakhir. Saya harus mulai dari mana ya? Mungkin dari sini aja dulu. Mungkin bagi kalian yang udah lama nonton channel ini atau yang penonton baru dan belum tahu nama saya, eh, nama saya Irfan. Kalian bisa panggil saya Irfan atau Lego atau Bang atau Mas, terserah, bebas lah. Tahun ini bisa dikatakan itu tahun yang paling aneh bagi saya selama ya hampir 2,5 tahun bikin channel YouTube ini. Karena saya melihat adanya performa di channel saya itu yang sangat aneh. Kembali ke sekitar Februari tahun 2026, tiba-tiba channel YouTube saya performanya sangat turun drastis. Saya menduga waktu itu gara-gara di dunia sedang ramai masalah Selat Hormuz. Jadi biasanya kalau terjadi gejolak politik, entah geopolitik atau politik lokal, nasional, itu selalu gitu. Channel saya akan turun sangat drastis. Dan ya itu normal, saya tahu itu. Karena udah beberapa kali terjadi gejolak semacam itu. Dan memang channel saya performanya pasti selalu turun. Tapi biasanya itu nggak bertahan lama, paling cuma ya 2 minggu atau paling lama 1 bulan lah. Setelah itu biasanya channel saya akan recovery lagi. Viewsnya, performanya itu recovery lagi. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, dan ternyata channel saya tidak recovery. Performanya malah semakin hancur. Saya waktu itu bingung, kenapa ya? Masa ini masih gara-gara gejolak politik dunia atau masih gara-gara gejolak politik nasional? Kok selama itu? Saya berpikir kenapa ya? Dan saya tidak menemukan jawabannya. Sampai akhirnya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu biasanya akan terjadi lonjakan views yang sangat-sangat besar. Dari 2 tahun sebelumnya pasti selalu seperti itu. Di bulan Ramadan selalu view itu naik sangat drastis. Tapi ternyata channel saya viewsnya makin hilang, makin turun, bahkan performanya ancur-ancuran. Mungkin Ramadan kemarin itu salah satu fase paling buruk di channel saya selama 2,5 tahun channel ini ada. Dan sangat aneh karena di bulan Ramadan saya waktu itu masih bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Problemnya ada apa? Sampai saya mengamati dan menemukan satu hal di analitik, yaitu ternyata video-video lama saya itu tidak ada yang naik, tidak ada viewsnya. Dan ini membuat saya semakin curiga, karena biasanya itu beberapa video saya yang lama itu pasti tetap ada view-nya. Apalagi ketika terjadi sebuah fenomena tertentu, misalkan terjadi gempa, itu biasanya video-video saya yang membahas tentang sesar, tentang gempa, itu biasanya akan naik. Adalah 1-2 itu tiba-tiba terjadi lonjakan view, atau mungkin view-nya lumayan tinggi, itu pasti selalu ada seperti itu. Atau misalkan ada gunung meletus, itu video-video saya tentang vulkanisme, tentang gunung api, itu biasanya akan naik. Dan ada beberapa video lain itu sebenarnya yang view-nya cukup stabil ya, walaupun nggak banyak tapi tetap bisa ada view-nya. Tapi sekarang tidak ada. Sama sekali video saya yang lama tidak ada yang naik sama sekali. Dan ada satu hal lagi ini yang benar-benar bikin saya waktu itu mikir dan tidak paham. Konten saya yang bahas geografi dalam menit, yang membahas daerah aliran sungai itu, kalian tahu, itu selalu menjadi konten yang kalau saya bilang itu kartu joker saya untuk dapat
viewer. Karena performanya selalu di atas rata-rata. Dan ya, untuk mendapatkan 50.000 bahkan mungkin 100.000 itu bukan hal yang terlalu sulit lah untuk konten-konten saya yang geografi dalam menit, yang membahas das. Aduh, suara petasan ini 17-an. Dan ternyata konten-konten saya yang das itu viewsnya bener-bener ancur-ancuran. Bahkan terburuk sepanjang saya bikin konten geografi dalam menit pertama. Di beberapa video terakhir yang das Kapuas, das Batanghari, das Palu, bahkan das Citarum yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Barat, yang umumnya itu saya yakin pasti view-nya besar. Ya minimal di atas 100.000 lah. Ternyata tidak perform juga. Saya semakin bertanya-tanya, ada apa yang terjadi di YouTube? Mungkin bulan 4, bulan 5 saya berpikir bahwa ada terjadi perubahan algoritma di YouTube. Atau mungkin saya berpikir bahwa apakah orang-orang sudah tidak nonton YouTube? Mungkin pindah ke TikTok atau kemana? Atau orang sudah bosan nonton YouTube atau seperti apa? Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi ya saya tetap masih bikin konten, masih bersabar, masih mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Walaupun saya tidak pernah mendapat jawabannya. Sampai akhirnya beberapa minggu kemarin saya nonton channel Real Engineering. Ada yang nonton juga Real Engineering. Dan tiba-tiba pemilik channelnya itu muncul bikin konten Talking Head. Dan ternyata Real Engineering, channel yang udah 5 juta subscriber dengan viewsnya yang udah jutaan juga, mengalami apa yang saya alami juga. Dan dia akhirnya nongol di YouTube dan membicarakan hal yang sama, bahwa dia juga kesusahan untuk mendapatkan views, untuk videonya perform. Bahkan gara-gara beberapa bulan terakhir videonya nggak perform, itu dia kehilangan endorse, di-cut endorse-nya, bahkan sponsornya itu menurunkan harga kontrak gara-gara viewsnya turun secara drastis. Selain itu dia juga membicarakan soal ada channel namanya Kurgesaks in Nutshell. Kalian pernah nonton itu? Channel dengan 25 juta subscriber dengan viewers yang juga jutaan, ternyata mengeluhkan hal yang sama. Bahkan si Kurgesats, channel dengan 25 juta subscriber, mengatakan ada salah satu videonya terakhir, itu dia bilang itu adalah video dengan performa terburuk sejak tahun 2013. Dan kalian tahu itu gara-gara apa? Gara-gara AI YouTube. Jadi channel Kurgesats in Nutshell ini sempat komplain ke pihak YouTube, kenapa channel dia performanya sangat ancur-ancuran. Jadi si Kurgesats in Nutshell itu ternyata channelnya semacam diblok sama AI YouTube. Jadi AI YouTube itu semacam memberikan shadow ban, atau apa ya istilahnya? Ya shadow ban itu kepada channel Kurgesats. Jadi kayak video-video dia itu semacam tidak bisa muncul ke permukaan, yang otomatis performanya jadi turun. Jadi view-nya jadi turun, bahkan mungkin channelnya tidak bisa dilihat secara umum. Dan sebenarnya itu juga yang terjadi pada Real Engineering. Dia juga mengeluhkan yang sama, dan dia juga tahu kayaknya channel dia itu juga kena semacam shadow ban oleh YouTube, oleh AI-nya YouTube. Walaupun pada dasarnya YouTube itu nggak kenal ya shadow ban, tapi ya ini terjadi, termasuk di channel yang segede Real Engineering, segede Kurgesats, yang viewernya bahkan subscribernya udah 25 juta, Real Engineering subscribernya 5 juta, itu kena
shadow ban dari AI-nya YouTube. Jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu pun saya sudah mikir, apa ini gara-gara YouTube meluncurkan AI-nya. Dan dari pembahasannya dari Brian McManus dari Real Engineering, dan juga saya melihat di YouTube-nya Kurgesats, dia sempat bikin video masalah AI itu juga yang menyindir pihak YouTube. Tapi udah dihapus kayaknya. Saya sebenarnya juga sempat mengamati beberapa bulan terakhir. Saya tuh melihat bahwa banyak sekali channel-channel yang faceless atau yang tidak ada mukanya, termasuk si Real Engineering sama Kurgesats, itu mengalami penurunan viewer yang benar-benar gila-gilaan. Bahkan channel-channel lain juga, baik di Indonesia maupun di luar, saya juga mengamati banyak channel yang faceless yang juga performa videonya ancur-ancuran, menurun sangat drastis. Dan saya juga menduga bahwa itu juga gara-gara AI-nya YouTube. Saya juga mengamati beberapa channel luar negeri yang pada awalnya itu faceless, nggak ada mukanya. Yang punya itu nggak nongol. Tiba-tiba kok beberapa bulan terakhir banyak video mereka itu yang talking head, jadi ngomong di depan kamera. Bahkan porsi video yang visualnya itu lebih sedikit. Saya juga sempat mikir, apakah ini gara-gara tadi YouTube sedang, istilahnya sedang jahat kepada konten-konten yang faceless, sehingga mereka menyadari itu, sehingga mereka lebih banyak bikin video talking head daripada konten faceless. Atau itu cara mereka beradaptasi dengan AI YouTube yang kayaknya saya melihat sih agak galak kepada konten-konten faceless. Makanya pemilik channel Real Engineering juga ngomong bahwa kemungkinan di beberapa konten ke depan dia akan sering muncul di video. Maksudnya ya ada video talking head-nya, nggak cuma faceless, video yang visual dan tanpa wajah. Karena kayaknya dia juga menyadari bahwa AI automatic detection-nya YouTube itu sedang galak-galak kepada video yang faceless atau video yang nggak ada wajahnya. Mungkin yang udah ngikutin YouTube saya dari awal bakal tahu bahwa channel ini sebenarnya awalnya itu faceless, nggak ada mukanya. Sampai akhirnya mungkin di akhir tahun pertama saya bikin video, saya akhirnya muncul. Ya walaupun itu agak kontroversial, ada yang kecewa akhirnya unsubscribe, ada yang akhirnya nggak mau nonton video saya, akhirnya ada juga yang menghujat bahkan. Ya that's okay, nggak masalah. Tapi ada juga yang tetap bertahan nonton saya. Dugaan saya, video-video saya yang lama sama video saya yang terbaru yang geografi dalam menit, itu kan juga nggak ada mukanya kan. Saya menduga itu video-video saya yang dalam tanda kutip kena shadow ban dari pihak YouTube. Tapi masalahnya, walaupun cuma beberapa video yang kena shadow ban, pasti ngaruhnya pasti keseluruhan channel. Jadinya ya seperti ini. Kalau boleh jujur, sebenarnya 2 atau 3 bulan yang lalu sebenarnya saya udah kepikiran untuk nutup channel ini. Kayaknya udah berakhir lah ini. Udah gak bikin lagi video saya, gak YouTube-YouTubean. Bahkan mau saya hapus channelnya. Tapi setelah berpikir cukup panjang, 1-2 bulan terakhir, kayaknya saya memutuskan untuk bikin channel lagi. Saya akan meninggalkan cerita bumi. Saya tidak tahu nanti akan benar-benar saya tutup atau hiatus dan suatu saat bikin konten di sana lagi, atau dibiarin gitu aja kosong, kayak rumah kosong, rumah berhantu, atau gimana saya belum tahu. Sebenarnya satu hal sih yang membuat saya berat untuk meninggalkan YouTube ini ataupun channel ini,
dan saya akhirnya memutuskan untuk bikin channel lagi, itu gara-gara salah satu konten saya sih, yaitu komentar warga bumi itu masih ada yang nonton. Itu yang menyelamatkan saya untuk tidak keluar dari YouTube. Kalau kata Sabrang, anaknya Cak Nun atau vokalisnya Aleto, salah satu ciri orang yang siap menerima ilmu adalah orang yang bisa memformulasikan pertanyaan. Dan saya melihat sebagian penonton saya, terutama yang nonton komentar warga bumi, adalah orang-orang yang bisa memformulasikan pertanyaan, yang artinya mereka adalah orang-orang yang siap menerima ilmu. Komentar warga bumi adalah konten saya yang saya itu nggak pernah kecewa, nggak pernah menyesal, dan nggak pernah berharap view-nya seperti apa. Walaupun nggak ada view-nya itu, ya udah fine-fine aja. Saya sangat enjoy dengan konten itu. Walaupun nggak ada view-nya tuh nggak pernah merasa bagaimana saya. Walaupun mohon maaf saya nggak bisa menjawab semua pertanyaannya, karena kadang memang nggak ada datanya, atau mungkin pengetahuan saya belum sampai ke situ. Dan mungkin sebenarnya ada datanya, dan saya pun bisa menjawab itu, tapi karena sudah berulang kali ditanyakan dan sudah saya jawab di video-video yang lain, kadang saya juga akhirnya malas juga menjawab. Saya minta maaf soal itu. Jadi untuk kedepannya, sampai waktu yang tidak ditentukan, saya akan bikin channel baru. Dan bagi kalian yang masih ingin nonton saya, masih ingin nonton cerita bumi, kalian bisa subscribe di channel baru saya. Walaupun saya sendiri juga belum tahu mau bikin konten apa, karena saya juga nggak punya stok konten apapun. Tapi yang pasti ada beberapa konten yang memang tidak akan bisa saya bikin dulu dalam beberapa waktu ke depan. Kayak misalkan geografi dalam menit itu udah pasti tidak saya bikin. Terus konten-konten yang bahas secara umum, yang lebih banyak visualnya daripada talking headnya, kayaknya juga saya nggak akan bisa bikin konten seperti itu dalam waktu dekat. Mungkin nanti akan bikin, tapi saya belum tahu kapan. Saya harus melihat juga kondisi YouTube sekarang ini seperti apa. Yang pasti yang saya udah pastikan bisa saya bahas itu ya nanti komentar warga bumi pasti ada. Konten yang outdoor itu juga pasti ada. Yang lapangan pasti ada. Tapi yang lain-lain saya belum tahu. Jadi gitu aja. Saya harus bermigrasi ke tempat yang baru. Kalau kalian masih pengen nonton kelanjutan dari cerita bumi, kalian bisa follow dan subscribe di channel terbaru saya. Dan saya terima kasih buat siapapun yang udah mensupport channel cerita bumi, entah dari tahun-tahun awal ataupun baru saja. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Tolong nanti komen, kasih ide saya. Konten seperti apa yang harus saya bikin di channel yang baru. Karena saya nggak ada ide. Jadi dah gitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di channel yang baru.